Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan soleha, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tentunya harus bahagia. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baik doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum berdoa dimulai, sekarang semua ikuti ibu sama-sama. 5 jari kanan, 5 jari kiri, angkat tinggi-tinggi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, untuk materi hari ini yang akan ibu sampaikan itu ada di pelajaran 10 kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini melalui tayangan video, pertama diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam dengan benar. Dan yang kedua, melalui tayangan video diharapkan peserta didik dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam dengan lancar. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang ibu sayangi, sebelum ibu menyampaikan materi hari ini, nah di pelajaran sebelumnya kita telah pelajari tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus. Al-Qudus ada yang tahu artinya apa? Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Dengan mengetahui Allah Maha Suci, tentunya kita harus dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Dengan cara kita bisa mensucikan diri kita, baik itu melalui perbuatan baik yang kita berikan kepada orang di sekeliling kita, baik itu dari ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan. Contoh meneladani sifat Al-Qudus. Nih, di antara kalian dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan? Al-Qudus kan tadi artinya Allah Maha Suci. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan, contohnya nih, setiap hari apakah kalian suka mandi 2 kali dalam sehari? Nah, dengan mandi tersebut itu menunjukkan bahwa kalian sudah meneladani dari sifat Al-Qudus. Untuk materi hari ini kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu sama-sama tentang perilaku terpuji, di mana untuk materi hari ini diceritakan bahwa Nabi Yakub sendiri itu memiliki sifat terpuji, salah satunya mempunyai kasih sayang kepada sesama makhluk, baik itu kepada manusia, baik itu kepada hewan, tumbuhan, serta lingkungan alam sekitar. Untuk lebih memahami materi hari ini, silahkan untuk menyimak tayangan video berikut ini. Paman Nabi Yakub adalah seorang yang sangat dermawan, sehingga Nabi Yakub alaihissalam pun meniru perilakunya. Nabi Yakub alaihissalam dijodohkan dengan anak pamannya yang bernama Rahil. Dan seiring waktu berjalan, Nabi Yakub alaihissalam menikahi anak pamannya yang tertua. Saat itu, menikahi kakak adik belum dilarang dalam agama. Nabi Yakub alaihissalam yang mengemban tugas sebagai nabi berdakwah dengan sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Walaupun banyak orang yang menolak dakwahnya, Nabi Yakub alaihissalam tidak putus asa. Beliau nabi yang lembut hatinya, penyabar, dan penyayang. Suami yang baik bagi istrinya dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Walaupun pada suatu hari anak-anaknya pernah berperilaku tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan cara melemparkannya ke sumur. Meskipun begitu, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah berkata kasar kepada anak-anaknya.
Ia selalu mendidik anaknya dengan penuh kelembutan. Melalui tayangan video yang sudah kalian perhatikan semua, ternyata Nabi Yakub alaihissalam sendiri itu mempunyai sifat yang mesti kita teladani. Apa saja? Yang pertama, Nabi Yakub alaihissalam itu penuh perhatian dan kasih sayang. Penuh perhatian dan kasih sayangnya itu ternyata selain diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anaknya, serta diberikan kepada semua yang ada di sekitarnya. Yang kedua, sifat yang mesti kita teladani dari Nabi Yakub alaihissalam itu adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dicontohkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sendiri ketika berdakwah selalu sungguh-sungguh. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari ketika mendapatkan tugas di sekolah, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Begitupun ketika di rumah mendapatkan tugas, kita harus melaksanakan juga sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam berdakwah. Ketika menyampaikan dakwahnya, banyak orang yang menolaknya, tetapi Nabi Yakub alaihissalam sendiri tidak putus asa. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk tidak putus asa. Untuk menambah semangat lagi, mari kita bernyanyi. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia. Manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Dari nyanyian tersebut mengajarkan kita supaya kita berperilaku kasih sayang, baik itu kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, serta alam sekitar. Dan supaya lebih mengingatnya lagi, kita nyanyi lagi sama-sama ya. Kasih sayang kepada sesama Allah suka karena mulia. Manusia akan bahagia karena Allah memberikan pahala. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sana ada gambar seorang anak dengan seorang kakek. Asalnya kakek tersebut mau menyeberang jalan. Nah, setelah itu akhirnya anak tersebut membantu kakek tersebut untuk menyeberangnya. Kenapa ibu menjelaskan itu? Karena itu merupakan salah satu contoh dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam yang mana bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti di akhir pembelajaran, ibu akan memberikan tugas untuk menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam sesuai gambar. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi hari ini telah ibu sampaikan. Ibu simpulkan bahwa hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, yang pertama, Nabi Yakub alaihissalam selain memiliki kasih sayang, beliau juga dalam berdakwah bersungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa dalam berdakwah. Dan untuk yang kedua, hikmah yang kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, untuk meneladaninya kita harus belajar menceritakan sikap teladan Nabi Yakub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu ingatkan sekali lagi sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, harus disiplin 5M. 1. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga ilmu yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, yang pertama, bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam terhadap orang tua. Dan nomor 2, bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam kepada sesama. Yang ketiga, bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam ketika berdakwah. Dan yang keempat, dari gambar tersebut, ceritakan melalui voice note sikap Nabi Yakub berdasarkan gambar tersebut.